6 tahun vonis tak dieksekusi, Komjak sebut Sylvester Matutina, tak diketahui, padahal masih leluasa tampil di televisi. Pak Mahfud pernah mengatakan ini Kejaksaan Agungnya yang keliru. Karena sampai sekarang tidak mengeksekusi Sylvester Matutina. Ya. Ini salah satu pendukungnya Pak Jokowi. Tapi bukan karena Pak Jokowinya, tapi karena miris menurut Pak Mahfud, orang yang sudah terpidana sejak 2019 sampai sekarang masih melenggang, tidak dieksekusi. Lagi-lagi Pak, sampai dengan ini belum ada jawaban penjelasan dari Kejaksaan. Tadi malam Pak Mahfud, saya ingat saya sampai nge-tweet Pak ya, mempertanyakan. Tolong dijelaskan Pak, apa yang Bapak gugat di situ? Seharusnya Kejaksaan Agungnya segera menjawab. Seperti yang sudah-sudah, kalau ada kasus kan kadangkala Jaksa Agungnya sendiri yang muncul, kadangkala humasnya. Ya, Kapuspen. Pokoknya ya, segera menjawab. Ini sekarang mengapa? Gitu kan? Mengapa tidak dieksekusi? Apa yang sekarang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, saya sudah tahu dia tidak eksekusi. Apa yang sekarang dilakukan? Saya berharap jangan sampai Kejaksaan Agung mengorbankan orang internal. Ya. Mengorbankan maksudnya? Stafnya sendiri, misalnya dicari siapa dulu yang tidak mengeksekusi disalahkan, padahal mungkin ada pesan politik, iya kan? Dicari siapa dulu kepala kejaksaan, lalu mungkin bisa saja disalahkan Kapus Penkum karena dikatakan sudah dipanggil dan akan harus dieksekusi, bisa saja dia yang disalahkan, padahal dia orang baik dan benar, gitu. Ini sekarang masih mencari cara keluar. Kenapa ini kok tidak dieksekusi? Dan sekarang apa yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Ini pertanyaan masyarakat. Publik tidak tahu. Ini Jaksa Agung ini mau apa sih? Sudah tahu ada begitu kok tidak dijelaskan. Kalau tidak benar, silakan aja jelaskan tidak benar. Kenapa ini aneh? Tanggal 31 Juli itu para aktivis termasuk pengacaranya Ahmad Khosudin kan unjuk rasa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hari Seninnya tanggal 4 Agustus itu Kapus Penkum Anang Supriyatna menyatakan bahwa mereka sudah melakukan pemanggilan. Kejaksaan Negeri itu sudah melakukan pemanggilan terhadap Sylvester, tapi katanya Sylvester tidak datang, dan karena tidak datang ya katanya akan dipanggil paksa gitu kalau waktu itu penjelasan dari Pak Anang Supriyatna. Dan yang menariknya ternyata Pak Anang Supriyatna ini adalah Kejari Jakarta Selatan pada waktu putusan itu inkrah dari tanggal 2019. Iya. Kata dia waktu itu sempat dipanggil itu menghilang, kata Pak Anang Supriyatna, tapi terus keburu COVID, katanya nggak pernah diputus. Habis itu ya udah sampai sekarang. Padahal udah ganti sampai 5 kali tuh Mbak Kejarinya sampai sekarang gitu. Ya, keburu COVID, tapi kan COVID-nya cuma sampai 2023 lah itu sudah bebas. Sampai ya 2020 ya sudah bebas. Iya, dan Sylvester ini sudah malang melintang ke sana kemari hampir tiap hari pada tahun 2023 sampai dengan 2024 ini menjadi jubir dari TKN Prabowo, bahkan statusnya sebagai wakil ketua TKN, kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Lebih ngeri lagi waktu kejaksaan kalau gitu waktu itu. Ya, karena harus diingatkan kan bulan September itu tanggal 6 September 2019 kan pada waktu itu Pak Jokowi masih jadi presiden dan dia dipastikan terpilih lagi menjadi presiden untuk periode kedua kan kalau udah September. Dan pelantikannya kan pada bulan Oktober ya, tanggal 20 Oktober. Jadi ya kesinambungan mereka makin nggak berani itu kejaksaan gitu. Sekarang aja nggak berani apalagi kemarin-kemarin kan. Apalagi waktu itu. Padahal sekarang rezim sudah berganti, presidennya adalah Prabowo. Hari ini pagi tadi dalam perjalanan saya menuju ke sini, saya membaca sebuah harian kalau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memang gugatan yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tentang mengapa Sylvester Matutina ini tidak dieksekusi sampai saat ini yang telah berjalan 6 tahun. Tentunya yang sangat meresahkan kita, tentunya masyarakat umumnya, ini terpidana tentunya mestinya sudah masuk kepada lembaga pemasyarakatan, sehingga di sanalah dia dibina menjadi masyarakat yang untuk kembali lagi ke masyarakat, sehingga kalau sudah selesai nanti seperti sampaikan Bu Gubernur tadi, sudah mempunyai surat bebas, baru dia bisa keluar untuk berada bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Eksekutor telah memaparkan kepada kami tahapan ataupun proses eksekusi, meskipun pada faktanya hingga saat ini terpidana belum berhasil dieksekusi.
informasi yang telah dipaparkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut akan menjadi bahan kajian kami untuk memperdalam hambatan-hambatan dalam proses eksekusi. Terakhir kalau kita ingat Pak, Kapus Penkum Kejaksaan Agung itu sudah 3 kali mengatakan tanggal 4 seingat saya, lalu tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus mengatakan silakan Kejaksaan Negeri karena ini sudah ingkrah harus segera dieksekusi. Itu kan artinya internal Kejaksaan yang tidak ada. Dan mestinya ya Agungnya menjelaskan, ayo Kejaksaan Negeri segera dipanggil. Tinggal perintah toh, Pak. Kalau menghilang DPO, daftar pencarian orang, gitu. Kenapa daftar pencarian orang? Ya karena kan ada 2. Kalau sudah dipanggil baik-baik sampai 3 kali masuk ke DPO, dijemput paksa. Kalau tidak ada jangan jemputan paksa, DPO ya masuk daftar pencarian orang, sehingga kemanapun dia nongol orang aparat bisa nangkap. Iya, dengan kejadian seperti ini Pak Mahfud, orang publik menduga ada 2 kemungkinan. Satu, Kejaksaan Negeri nggak mau mengeksekusi karena ngelawan perintah gitu. Atau memang iya perintahnya dari atas, nggak usah dieksekusi sekalian, bisa jadi kan? Iya, dugaan orang kan begitu. Untuk menghentikan sesuatu yang mungkin akan mengungkap kasus-kasus lain yang sama modusnya. Karena kalau begitu mungkin orang kan sudah banyak ya mengatakan jangan-jangan nih orang sudah melakukan upaya itu, tetapi itu sengaja ditutup oleh kejaksaan karena untuk tidak membuka peluang dibongkarnya kasus-kasus lain. Tapi zaman sekarang agak susah Mas. Kayak Sylvester Matutina ini kan sudah itu ya, sudah sangat terkenal gitu. Publik udah tahu ya. Sudah tahu. Ya orang cari sendiri. Maka sekarang alih-alih mengharapkan dieksekusi masuk penjara, dia malah masuk di jajaran komisaris BUMN. Nah ini yang membuat kita rasa ketidakadilan itu memang benar-benar sangat nyata. Betapa Sylvester dari tahun 2019 sampai dengan sekarang hampir 6 tahun dia tidak dieksekusi, dan bahkan keberadaannya sekarang di mana kejaksaan juga tidak mencari, juga tidak menjemput, padahal para tokoh, para ahli tata negara, para ahli hukum pidana itu sudah teriak-teriak lah kita tiap hari. Pak Mahfud aja bilang kan katanya bahwa hebat loh Kejaksaan Agung itu bisa ngejar orang buronan yang sembunyi di Papua aja. Tahun 2025 ini Mbak bisa ditangkap. Iya, betul. Yang cuman video di televisi nggak bisa nangkep. Iya, dan kemudian kalau seandainya kita lihat ini Mas Ersu, selama 6 tahun tidak dieksekusi, tapi ketika permintaan PK peninjauan kembali itu dilayangkan tanggal 5, berarti hanya 6 hari kemudian, karena tanggal 11 sudah disetujui. PK-nya itu sudah ada jadwal sidangnya. Hanya 6 hari. Jadi mungkin kalau itu 6 tahun, ini perbandingannya 6 hari. Ya. Sama-sama 6-nya gitu ya. Sama-sama 6-nya. Tom Lembong dan Hasto yang dituntut 7 tahun, yang tuntut yang itu berurusan dengan presiden yang ke-7 gitu, kira-kira gitu juga ya. Top 1 tahun 6 bulan. Ditambah 1/3 gitu tuh. Yang bisa ngitung tuh kejaksaan sama hakim. Gue juga nggak bisa ngitung, cuman nalar berpikir saya ketika membaca poin 2 dan 3 seperti itu gitu loh. Tidak boleh lamanya itu melebihi atau kurang dari pemidanaan. Artinya 1 tahun 6 bulan nggak boleh, 2 tahun setengah nggak boleh, kurang kan? Berarti lamanya pemidanaan harus sama. Jadi kalau dia 1 tahun setengah berarti 3 tahun. Ini sudah 6 tahun bos. Kan gitu. Yang ngomong bukan saya. Oke. HP-nya hapus dulu deh. Gitu loh. Mas Marcel, bisa diterima tidak alasan daluarsa tadi? Saya tetap berpegang pada pendapat saya ya. Itulah kenapa semua orang bisa menginterpretasikan pasal ini, dan itulah kenapa yang saya bilang di awal tadi. Perdebatan ini tidak mungkin ada kalau Kejaksaan Negeri bekerja dengan baik berdasarkan keputusan. Karena apapun yang terjadi hari ini adalah karena akibat hukum lambannya kejaksaan selaku eksekutor untuk mengeksekusi putusan tersebut. Nah, sekarang terkait perhitungan masa daluarsa, saya berpendapat ini belum daluarsa. Nah, mari kita tanya kepada eksekutornya. Itulah kenapa kami gugat mereka. Apa pendapat mereka itu kira-kira? Apakah memang menurut kejaksaan juga berpendapat bahwa ini sudah daluarsa, atau mereka punya alasan lain, baik alasan hukum atau alasan apapun itu, itulah yang kita kejar. Tapi saya tetap berpendapat ini belum daluarsa berdasarkan 84 dan 78 KUH. Oke, Prof. Suparji, ada pembangkangan hukum tidak menurut Anda dalam kasus Sylvester?
tunggu tanggal 20 besok. Karena akan ada PK. Dan putusan MK bahwa prinsipal harus hadir. Oke. Nah, kalau yang bersangkutan itu hadir, apakah nanti Kejari Jakarta Selatan akan mengeksekusi? Tapi udah daluarsa belum menurut Anda? Belum. Oh, belum. Prosesnya kan ternyata kan kalau sudah daluarsa ngapain mengajukan PK? Ya kan itu. Berarti sudah batal demi hukum kan, tidak perlu PK lagi kan. Yang mungkin perlu dicermati, kenapa kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu belum mengeksekusi waktu itu 2019. Mungkin terpotong Covid 2020 sampai 2021 kan itu kan. Terus kemudian terjadi pergantian kepemimpinan. Mungkin saja tidak ada pengawasan dari hakim. Ini juga jangan salahkan jadi oleh Kejaksaan Negeri, karena dalam KUHP ada wasmat, hakim pengawas, dan hakim pengawas juga kemana saja tidak melakukan itu. Dan pada sisi yang lain mungkin saja meskipun ya itu kasasi tidak menghalangi untuk mengeksekusi, tetapi mungkin demi kepastian khawatir ada PK, mungkin saja menunda ada putusan PK sekarang ini. Jadilah yang kemudian dicermati, tunggu tanggal main tanggal 20. Ada hadir, bisa ditangkap atau tidak. Ya, Mas Ade, kalau belum itu sudah daluarsa katanya, nggak bisa dieksekusi, nggak bisa. Jadi itu nggak mungkin ya. Daluarsa itu artinya, daluarsa itu ada dua. Satu, hilangnya hak untuk menuntut oleh kejaksaan. Yang kedua, hilangnya kewajiban untuk masuk penjara. Itu daluarsa pemidanaan. Gini, kalau daluarsa untuk penuntutan itu udah nggak bisa ditempuh lagi, karena menurut pasal 78 KUHP yang sekarang masih berlaku itu disebut sebuah tindak pidana itu menjadi daluarsa dan tidak bisa dituntut adalah manakala tindak pidana itu kalau ancamannya hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka daluarsanya 18 tahun. Oke? 18 tahun untuk hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Iya, kalau korupsi, pembunuhan berencana, pemberontakan terhadap negara 18 tahun tidak ketangkap, ya orangnya bebas. Karena berarti negara tidak becus, sehingga tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, kalau ancaman hukumannya itu lebih dari 3 tahun, kalau ancaman hukumannya lebih dari 3 tahun, maka perkara menjadi hangus 12 tahun. 12 tahun orang disangka melakukan itu kok tidak ketangkep ya. 12 tahun dia lari, 12 tahun lewat sehari dia pulang, tidak boleh ditangkap lagi. Karena sudah lewati masa daluarsa. Kalau ancaman hukumannya, ya kalau ancaman hukumannya lebih kecil dari 3 tahun, maka daluarsanya 6 tahun. Untuk kasus Sylvester kecil masuk nih 1,5 tahun kan? Enggak, ini kan ancaman nih. Oh, ancamannya. Oh iya. Ini penuntutan. Sylvester enggak masuk ke sini karena dia sudah dihukum, bukan sudah dituntut. Sudah dituntut sebelum lewat daluarsa. Nah, kalau tipiring tindak pidana ringan seperti mengemis, menggelandang, penganiayaan ringan. Kalau nyopet tergantung si dompetnya. Kalau nyopetnya banyak. Kalau si dompetnya gede. Iya. Besar. Itu bukan tipiring gitu ya. Kalau nyopet lalu kena amplop kosong. Iya, bisa itu tipiring. Iya. Nempeleng orang tapi tidak sampai pingsan gitu ya. Nah, itu daluarsanya 1 tahun. Itu untuk penuntutan. Dan Sylvester sudah dituntut dan dipidana sekarang. Kemudian agak susah buat kita ya menghubungi Bang Sylvester. Ya, kalau sulit hubungi kan bukan saya kurang tahu. Yang pasti kan ya, kejaksaan atau kepolisian kan punya cara untuk mendeteksi di mana dia berada. Yang pasti kan masih ada di Indonesia, belum keluar negeri kan, masih ada. Bisa dicari aja. Apa susahnya cari itu, Mbak? Orangnya ada di sini kok. Ya kan? Oke, berarti kalau ditantang bisa dicari begitu, Bang Kosinudin? Iya, kita ini kan negara, jadi negara kayak main-main loh. Kejaksaan kan sudah ultimatum, bahkan melalui statement ya Kejagung yang menyatakan kalau nggak datang diundang ya akan kami eksekusi. Itu sejak tanggal 4 Agustus yang lalu sampai hari ini. Ini kan persoalannya yang menjadi pertaruhan adalah di bawah institusi negara, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Bukan soal apakah eksekusi itu harus dilakukan atau tidak. Harus, tidak ada pilihan kemudian bernarasi, ada damai dan seterusnya. Itu sudah selesai lah. Hari ini fokusnya agar mengobati apa yang menjadi praduga publik itu ada permainan itu tidak benar. Pertama eksekusi dulu. Hari inilah kalau Kejaksaan Agung mendengar acara ini, hari ini eksekusi dulu. Baru kita bicara ada apa di balik lambannya eksekusi selama 6 tahun. Apakah
apakah di sana ada penyalahgunaan kewenangan, ada obstruction of justice. Ini diteliti lagi. Dan saya setuju segala yang terlibat dalam proses ini harus ditindak. Kenapa? Kita tidak ingin jadi presiden buruk seolah-olah hari ini orang bisa melakukan pelanggaran hukum dan kemudian bernarasi, ayo selesaikan di pengadilan. Begitu dieksekusi pengadilan, dalam putusan yang sudah inkrah loh, ini kasasi masih bisa diabaikan. Nah, kalau putusannya sudah inkrah begitu ya, kenapa kemudian terkesan ada pembiaran? Siapa yang lagi bermain dalam hal ini? Nah, saya justru kalau bicara tentang ada orang besar di balik ijazah palsu, justru ada orang besar di balik Sylvester Matutina. Nggak mungkin kalau nggak ada orang besar ini diabaikan. Memang benar Bang, ada orang besar di balik putusan ini, eksekusi yang belum kemudian dijalankan nih. Kalau menurut saya Mbak, Bang Sylvester itu kan orangnya besar ya. Jadi kalau dia sudah besar, dia nggak butuh orang besar di belakang. Kalau besarnya mungkin bayangan yang besar, Mbak. Kalau ada yang melindungi? Ya, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak sebelah itu yang lebih besar. Pihak sebelah yang lebih besar, seharusnya pihak sebelah yang lebih mampu lah. Kenapa tidak bisa mengeksekusi, ya kan? Sebenarnya begini, Mbak. Soalnya, nggak ada orang lebih besar. Bang Sylvester cukup besar itu. Dia nggak butuh orang besar lagi untuk melindungi dia. Berarti artinya siap juga nanti ketika dipanggil oleh Kejari untuk kemudian langsung mengeksekusi? Iya, mana surat panggilannya? Sudah ada nggak surat panggilannya? Kan harusnya prosedurnya begitu dong, dipanggil dulu secara resmi. Jadi belum dipanggil Bang sampai sekarang? Dipanggil paksa, kan begitu, jemput. Kan belum ada surat panggilan sampai saat ini, terus gimana? Oke, belum ada, katanya tinggal membuat. Sebenarnya kan sudah ada statement, sudah ada undangan dari Kejari Jakarta Selatan, itu Kapuspen Kejaksaan Agung loh yang menyatakan itu. Yang kedua, kalau kita bicara orang besar, Pak Sylvester ini dianggap orang besar, nyalinya menurut saya kecil. Harusnya kalau dia nyalinya besar, datang ke Kejari Jakarta Selatan, tanyakan apakah benar putusan saya akan dieksekusi, kemudian di situ ada berita acara eksekusi. Eksekusi itu ada dua, eksekusi paksa oleh Kejaksaan Agung, yang kedua eksekusi sukarela dari seorang Sylvester Matutina kalau memang mereka, kalau memang si Sylvester ini menjadi warga negara yang baik. Ini udah rame loh. Akhirnya apa? Yang kena berakannya, yang kena kotorannya kan Kejaksaan Agung. Seolah Kejaksaan Agungnya ini yang kemudian mengabaikan tugas dan kewenangan tanggung jawabnya. Datang saja Sylvester kalau memang dia menjadi warga negara yang baik dan memang punya mental besar gitu loh. Jangan badan besar doang. Oke, Bang Khosrudin, tapi waktu di minggu lalu di program Dua Arah, Bang Sylvester juga sudah menyatakan bahwa sudah minta maaf dan kemudian sudah. Nggak berpengaruh, ini putusan loh. Memangnya putusan bisa dimaafkan? Kalau putusan bisa dimaafkan, orang bisa diberi amnesti. Udah keluarin aja seluruh yang di penjara itu. Kasih amnesti semua, kasih maaf semua. Wong putusan kok minta maaf. Ya bagaimana kita nggak bilang dia memiliki jalur istimewa? Sudah 6 tahun dia harus menjalani hukuman. Jadi sudah kasus dia sudah inkrah. Berkekuatan hukum tetap. Dari tahun 2019. Dia divonis 1 tahun 6 bulan. Intinya sebenarnya ketika salinan vonis itu sudah tiba di mejanya Kejari Jakarta Selatan, titik itu juga dia harus dieksekusi. Jadi berarti sebetulnya 6 tahun yang lalu Sylvester ini sudah di penjara tapi sampai hari ini dia kan bebas kemana-mana. Jadi dia bukan di penjara, malah bebas kemana-mana, memberikan konferensi di mana-mana, dan bergaya sana bergaya sini. Sehingga orang bertanya, hari ini 80 tahun loh Indonesia merdeka. Kok di negara hukum seperti kita ini ada orang yang punya keistimewaan? Pertanyaannya, keistimewaan apa sebetulnya yang dimiliki oleh Sylvester ini? Jadi orang kan bertanya-tanya, apa sebabnya orang satu ini punya keistimewaan? Sepertinya hukum semua bertekuk lutut di hadapan dia. Kan ini kan faktanya kan begitu. Mungkin karena seorang Sylvester Matutina adalah Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Jadi Merah Putih itu ada di atas hukum. Kan kalau kita ini negara hukum, artinya supremasi hukum ya. Betul. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Artinya mau jabatan apapun, mau status apapun, mau kedekatan apapun seseorang terhadap penguasa, dia tetap sama di depan hukum. Artinya kalau dia divonis 1 tahun 6 bulan, 6 tahun yang lalu, maka sejak 6 tahun lalu orang ini sudah mendekam di penjara. Kan itu kan hukumnya kan begitu. Kontroversi eksekusi vonis terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Solmed, Sylvester Matutina, kembali mencuat. Putusan hukum yang sudah inkrah sejak 2019 hingga kini belum juga dilaksanakan, meski yang bersangkutan justru kerap muncul di layar kaca.
Komisi Kejaksaan Komjak mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2025 untuk meminta penjelasan. Anggota Komjak, Nur Rohman, mengungkapkan, alasan yang disampaikan pihak Kejaksaan ialah keberadaan terpidana belum diketahui. Keterlambatan eksekusi karena posisi terpidana tidak diketahui, kata Nur Rohman, Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025. Pernyataan itu mengundang tanda tanya, sebab Sylvester sejatinya bukan sosok yang bersembunyi. Ia kerap tampil dalam berbagai acara televisi maupun podcast, bahkan beberapa kali terlibat perdebatan panas dengan tokoh publik seperti Rocky Gerung dan politikus PDIP Chiko Hakim pada 2024 lalu. Tak hanya tampil sebagai relawan garis keras pendukung Jokowi, Sylvester juga masih dipercaya menempati jabatan strategis. Pada Maret tahun 2025, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkatnya sebagai Komisaris Independen PT Raja Wali Nusantara Indonesia ID Food meski status hukumnya sudah berkekuatan tetap. Advokat lapor Jaksa Agung. Lambannya proses eksekusi ini membuat tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis melayangkan laporan resmi ke Kejaksaan Agung. Mereka meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin turun tangan langsung. Kami sudah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, ujar anggota tim advokasi, Ahmad Hosinuddin, di Kejagung, Jumat 15/8. Hosinuddin menilai ada kejanggalan serius. Menurutnya, tidak mungkin putusan yang sudah inkrah lebih dari 6 tahun tidak dieksekusi tanpa alasan jelas. Ia mendesak agar ada audit kinerja, bahkan audit keuangan, terhadap Kejari Jaksel. Kalau ini hanya dianggap kelalaian biasa, itu berbahaya. Negara sudah membiayai aparat penegak hukum, tapi putusan pengadilan tidak dijalankan, tegasnya. Eksekusi tertunda sejak era pandemi. Sementara itu, mantan Kajari Jaksel Anang Supriyatna mengaku sebenarnya sudah mengeluarkan surat perintah eksekusi setelah putusan kasasi dijatuhkan pada 2019. Namun, pelaksanaan gagal karena Sylvester disebut sempat menghilang, disusul kondisi pandemi COVID-19 yang membuat proses penahanan tersendat. Sesudah inkrah, sudah ada perintah. Tapi saat itu sulit dilaksanakan, apalagi masa COVID ketika yang di dalam penjara justru banyak yang dikeluarkan, jelas Anang, yang kini menjabat sebagai Kapus Penkum Kejagung. Sejak 2019 hingga kini, posisi Kajari Jaksel sudah berganti 5 kali. Terakhir dijabat oleh Iwan Catur Karyawan sejak Juli tahun 2025. Namun, eksekusi terhadap Sylvester tak kunjung dilakukan. Mahfud MD ikut bersuara. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya juga ikut mengkritisi mandeknya eksekusi kasus ini. Menurut Mahfud, vonis pengadilan terhadap Sylvester tidak kadaluarsa dan semestinya bisa segera dijalankan. Publik berhak tahu mengapa vonis itu tak dilaksanakan. Jika ada putusan yang dibiarkan tanpa eksekusi dan tanpa penjelasan, itu sangat berbahaya bagi wibawa hukum, ucap Mahfud. Kasus berawal dari ucapan kontroversial. Sylvester dijerat kasus pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala setelah dalam orasinya tahun 2017 menuding JK memainkan isu SARA dalam Pilkada DKI Jakarta. Majelis Hakim PN Jaksel menjatuhkan vonis 1 tahun penjara pada Juli tahun 2018, diperkuat banding pada Oktober tahun 2018, dan diperberat di tingkat kasasi menjadi 1,5 tahun penjara. Namun hingga kini, 6 tahun berselang, vonis itu masih sebatas catatan hukum tanpa eksekusi. Sylvester sendiri justru mengklaim di berbagai kesempatan bahwa ia sudah menjalani proses, meski tak pernah jelas apakah dirinya pernah mendekam di balik jeruji. Asteris